Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Alfa Prosemat. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Alhamdulillah kali ini Mas Ayar masih punya kesempatan untuk sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada semua teman-teman subscriber FM di mana saja berada. Kali ini Mas Ayar ingin menjelaskan dari beberapa komen-komennya teman-teman subscriber yang mempertanyakan atau masih bingung lah, usaha frozen food atau produk frozen food itu untuk awal itu produk seperti apa sih? Nah, insya Allah di konten hari ini Mas Ayar akan menjelaskan, mengajak, memberikan wawasan tentang produk apa aja untuk para pemula, pemain frozen food. Perlu kita ketahui, frozen food itu mempunyai 4 segmen. Yang pertama adalah segmen gorengan, yang kedua adalah bakaran, yang ketiga adalah rumah tangga, dan yang keempat adalah HoReCa, hotel, restoran, dan kafe. Pada dasarnya untuk frozen food semua segmen ini harus ada. Hanya saja banyak tidaknya kalangan gorengan, bakaran, rumah tangga maupun HoReCa itu nanti ditentukan juga dengan kondisi tempat. Tempat itu akan membuat kita itu lebih banyak produk apa aja, kalangan segmen apa aja yang perlu kita prioritaskan. Berarti kita harus mengenal sebuah tempat. Tempatnya apakah di pedesaan, apakah di kota, apakah di perumahan, apakah itu jauh dari keramaian atau di tempat gunung. Nah itu juga nanti kita bisa menyikapi. Karena konsep itulah yang nanti akan menentukan 4 segmen itu yang paling diprioritaskan ke mana. Karena jujur aja Mas Ayar sudah punya 17 outlet frozen food. Ini dalam kategori setiap tempatnya itu mempunyai kategori grafik tersendiri. Oh ini yang paling dominan gorengan. Oh outlet ini yang paling dominan HoReCa. Oh outlet ini yang paling dominan adalah untuk segmen rumah tangga. Itu harus kita pahami. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat produk apa aja, seperti apa aja yang perlu kita persiapkan untuk para pemula. Oke, yang pertama Mas Ayar akan menjelaskan tentang produk reguler. Yang mana produk reguler ini yang biasanya oleh pedagang rumahan atau gorengan yang banyak teman-teman pedagang itu bisa jualan di depan rumah atau di sekolahan SD, TK atau kampung lah. Nah, produknya seperti ini kebanyakannya itu, yaitu gorengan sejenis seperti ini, produk dari ILM, yaitu Sukhoi, yang mana dalam kategori 1 pack ini harganya terjangkau dan bisa dijual 1 bijinya ini. Ya, rata-rata kalau gorengan itu 1 bijinya itu kisaran Rp500 atau kalau agak menengah lagi kondisi lingkungannya bisa 2003. Nah ini untuk gorengan ya, bisa ada dari kalangan home industry, ada pahanan, ada es krim-es-kriman ya, dari nugget ya, ada bakso Adinda, bakso Sahila ya kan. Nah ini kapasitas 1 pack isinya 50, harganya terjangkau. Nah ini produk-produk seperti inilah yang biasanya dikonsumsi oleh pedagang rumahan, pedagang di sekolahan-sekolahan SD untuk anak-anak kecil lah, bahasanya seperti itu. Sebenarnya banyak jenisnya, nggak seperti ini aja. Yang penting sebuah produk frozen food ya, yang mana kalau diecer atau per bijinya itu harganya sekitar 500 sampai 1000 ya, seperti otak-otak ini. Nah ini namanya gorengan ya, atau sosis ya, sosis panjang isinya kurang lebih 30-an ya kan. Nah ini sosis kupas ya, dari segala jenis cop-cop lah ini. Nah ini termasuk dari kapasitas atau segmen gorengan. Seperti kornet yang masih berbentuk global, nanti dipotong-potong sendiri oleh penjualnya ya kan. Ada bintang, ada bakso tuna ya kan, ada sosis salam ya, terus ada bakso ya, ada burger. Nah ini kelas dengan burgernya ini bisa dijual kapasitas 2000 atau 2500 ke kalangan anak-anak sekolahan. Ada minipo. Nah ini termasuk jenis-jenis nugget-nugget ya, 1 bijinya ya
masih standar bisa untuk anak-anak atau untuk di kampung sekiranya itu gorengan. Nah, ini masih banyak lagi jenisnya untuk kalangan segmen gorengan. Yang jelas produknya itu per bijinya atau dipotong-potong itu kapasitasnya masih bisa untuk kalangan anak-anak. Nah, intinya seperti itu ya. Kalau produknya bisa ada basreng juga bermacam-macam ya. Ada basreng gitu. Selanjutnya Mas Ahyar ingin menjelaskan tentang produk bakaran. Kenapa dikatakan bakaran atau ada yang mengatakan lok-lok atau sekarang itu lebih ngetren juga angkringan. Nah, produk-produk ini yang sejenis seperti ini, gitu, dari produk Sunfish, dari produk ILM, dari produk Sedea, gitu, ada Salam, ya kan, ada Mr. Mac, ya kan. Nah, ini kalangan untuk bakaran. Per bijinya atau 3 tusuk divariasi dengan beberapa produk, harganya kurang lebih 1 tusuk itu bisa 3.000, 4.000, 5.000, bisa sampai 10.000. Berarti kelasnya itu segmennya adalah bakaran. Biasa cara pasarnya juga berbeda tempatnya. Biasanya kalau bakaran atau lok-lok seperti ini itu di pinggir jalan atau semi-semi apa namanya tongkrongan ya, yang harganya kurang lebih 1 porsi bisa 5.000 ke atas. Nah, ini untuk para remaja biasanya. Berarti produknya jenisnya banyak. Ada otak-otak ikan, ada bermacam-macam. Kadang-kadang Mas Ahyar sendiri ini nggak hafal karena terlalu banyak jenisnya produk. Dari Sunfish aja berapa jenisnya, dari Sedea aja banyak puluhan jenisnya, hampir ada 100 kali, ya kan. Dari ILM yang premium juga banyak jenisnya, dari yang lain-lain juga merek-merek terkenal lainnya banyak. Jadi intinya kalangannya ke bakaran, ya. Biasanya para remaja lah bahasanya. 1 tusuk, 2 tusuk, 3.000 sampai 10.000 sampai 15.000 atau 20.000. Ya. Sosis bakar, nah, seperti ini, ya kan. Ataupun seperti ini yang panjang, ini yang mini. Nah, ini kelas untuk bakaran. Ya, perlu diketahui. Untuk bakaran pun sebenarnya masih bisa juga menggunakan produknya reguler. Tapi kalau reguler belum tentu bisa menggunakan produknya bakaran. Contoh, kalau dari teman-teman gorengan menggunakan produk bakaran, ini nggak bisa, nggak mampu apanya? Segmen lapangannya, lingkungannya nggak mampu karena harganya menengah ke atas. Tapi kalau bakaran seperti ini, orang jualan angkringan, ya kan, banyak kan? Teman-teman sekarang angkringan tuh juga ada sosisnya, ada sosis mini juga, ada juga sukoi juga, ada juga tempuranya, ada kornetnya juga dicampur, bisa. Walaupun tuh kelasnya kelas bakaran. Jadi kalau bakaran bisa bawa reguler. Kalau reguler belum tentu bisa bawa bakaran karena dari kualitas dan harganya yang kurang memadai. Selanjutnya Mas Ahyar ingin menjelaskan rumah tangga. Ini untuk kalangan rumah tangga ini sangat luar biasa komplitnya juga. Dari beberapa produk yang kita bisa lihat di bawah ini, dari Prima Food itu ada Vesta, ada Cem, ya kan? Ada Vesta, ada Cem, ada Oke, ya kan? Banyak ini untuk kalau rumah tangga, ada Kenzler, Karawaci, nah, ada Zaitun, ya kan? Macam-macam. Ada Sogut, ada Viva. Nah, ini sangat komplit banget untuk kalangan rumah tangga. Karena sekarang itu makanan frozen food itu bisa dikatakan apapun disimpan di frozen. Ya kan? Ini belum mencakup tentang buah loh ya. Belum mencakup tentang buah. Ya, sampai seperti ini ada singkong keju, ada roti Mariam, ada kebab. Nah, ini buah-buahnya belum ada loh. Nah, ada durian pancake, ada apokat, ada stroberi, bermacam-macam. Untuk kalangan rumah tangga perlu diketahui, kalau rumah tangga ini mengkonsumsi produk dari bakaran juga bisa. Atau mengkonsumsi produk gorengan juga bisa. Jadi kalau untuk kalangan ibu rumah tangga ini lebih identik untuk dimakan sendiri. Bebas mau beli yang kualitasnya paling bagus ya seperti ini. Kalau yang di bawah rumah tangga yaitu
bakaran, juga bisa dikonsumsi untuk ibu rumah tangga, untuk anaknya lauk makan, untuk tambahan menu, ya kan? Bisa. Nah, terus juga untuk ingin mengonsumsi gorengan juga bisa, bebas kalau dari rumah tangga. Jadi kalau kita menjumpai dari kalangan rumah tangga, itu segmen produknya malah lebih banyak lagi bebas. Nah, terus yang keempat adalah dari HoReCa, hotel, restoran, dan kafe. Salah satunya adalah kentang dengan kapasitas 2,5 kilo. Nah, biasanya kalau kentang yang dikonsumsi oleh ibu rumah tangga seperti ini, ya kan, 0,5 kilo atau 1 kilo, ditentukan dari berat produk tersebut. Nah, termasuk ada dimsum tadi. Ya. Kalau untuk HoReCa, produknya ini lebih ke anak-anak muda ataupun ke hotel, restoran, kafe yang lebih kualitasnya lebih maksimal lagi. Karena apa? Mereka yang dilihat bukan sebuah harga sih, tapi kualitas, rasa. Ya, jadi kalau kafe itu sebenarnya yang dipersaingkan sebenarnya itu adalah tempat. Produk apapun bisa pakai roti Maria pun untuk kalangan, mohon maaf, kalangan ibu rumah tangga ini bisa dipersiapkan, atau untuk tambahan menu di HoReCa juga bisa, atau barangkali kebab ini juga bisa, ya kan? Kebab Aladin ini juga bisa. Ini bisa juga untuk kalangan HoReCa. Jadi HoReCa juga bisa menggunakan produk yang ada di bakaran maupun juga kalangan untuk rumah tangga juga bisa. Seperti ini bebek ungkep, ya kan? Ayam kampung ungkep, ya kan? Ini juga bisa untuk rumah tangga, tapi bisa juga untuk HoReCa. Gitu loh. Kalau HoReCa ini bisa menggunakan produk rumah tangga, bisa juga menggunakan produk bakaran. Ya, tapi kalau gorengan tidak bisa menggunakan produk semuanya. Jadi kalau dari atas ini HoReCa menggunakan produk rumah tangga sama bakaran bisa. Rumah tangga bisa menggunakan semua produk. Tapi kalau bakaran cuma bisa menggunakan produk bakaran dan produk gorengan. Kalau gorengan nggak bisa semuanya, cuma cukup dengan gorengan. Disinilah karena tempat itu bisa merubah harga. Tempat itu adalah menentukan kita produk seperti apakah yang perlu kita bawa, yang perlu kita sediakan. Ini perlu kita pahami teman-teman semuanya, para pemula khususnya ya. Bila kalian membuat produk atau menjual produk, produknya ini enak, jenengan jual di lingkungan jenengan nggak laku ternyata. Padahal produknya enak, ya, nggak laku. Ternyata nggak lakunya karena apa? Karena mohon maaf, mahal, lingkungannya tidak pas. Kok umpama mengalami seperti itu, bikin produk sendiri umpama, ya kan? Jenengan ada dua kesimpulan yang harus jenengan ambil sikap. Apa itu? Kalau jenengan tetap ingin jualan di situ, mempertahankan tempat, berarti jenengan harus merubah rasa, ya kan? Karena harganya diturunkan, karena jenengan mempertahankan tempat. Tapi kalau teman-teman mempertahankan, mohon maaf, seperti produk ini mempertahankan dengan sebuah kualitas, rasa, berarti jenengan harus pergi dari situ. Harus mencari tempat yang cocok untuk menjual, menyesuaikan produknya teman-teman semuanya kepada customer. Ya, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, insya Allah Mas Ahyar untuk lebih jelasnya juga welcome. Barangkali teman-teman mau komunikasi, share, silahkan. Yang penting jangan lupa lihat kontennya Mas Ahyar yang berjudul 50 konten dulu, sama pahami. Insya Allah jenengan nanti tahulah cara urut-urutannya harus bagaimana. Ya, ini jadi dari awal tadi sampai akhir ini Mas Ahyar menjelaskan jadi beberapa segmen yang perlu dipersiapkan oleh para pemula. Jadi bukan produknya dulu yang jenengan lihat, tapi yang jenengan lihat adalah lingkungannya dulu. Kalau memang berawal dari online umpama, ya berarti layaknya untuk online itu produk rumah tangga atau produk bakaran. Kalau untuk mengawali dari online atau diawali dari rumah, bisa produk seperti tadi. Tapi kalau lingkungan jenengan itu mohon maaf, lingkungan yang kampung, perkampungan atau pedesaan, ya bisa dengan produk gorengan. Bisa dipahami ya? Itulah apa yang bisa Mas Ahyar sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua subscriber AFM di mana saja berada. Dan insya Allah Mas Ahyar akan melanjutkan konten-konten yang lebih bermanfaat untuk semua subscriber. Silakan komen, request,
tentang konten-konten berikutnya yang sekiranya itu bisa langsung bermanfaat, mengena untuk teman-teman subscriber AFM di mana saja berada. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Orang yang memberimu nasihat memang bukan orang yang sempurna, namun barangkali dia bisa menunjukkan satu bagian dari dirimu yang hilang. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Dari saya cukup sekian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AFM, sukses bersama.